Sri Astu Swasti Prajabya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi Syariah Bapak Saibuddin ME dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai investasi negara-negara muslim yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Listiana Dewi, dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Salatiga. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan 3 poin materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada pertumbuhan investasi, kemudian ada investasi dalam perspektif Islam, dan juga pertumbuhan perkembangan perekonomian negara-negara Islam. Sebelum kita lanjut pada pembahasan pertama, saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya. Masih ingatkah teman-teman semuanya negara mana yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim? Ya, benar sekali. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim sampai pada saat ini. Namun apakah dengan salah satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim dapat bersaing di kancah global dalam investasi syariah? Simak penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertumbuhan investasi yang ada di Indonesia. BEI dinilai mampu menjaga perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia secara konsisten dengan melakukan berbagai inisiatif bersama stakeholder. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa pencapaian BEI dalam pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama, pada pasar modal syariah pertama yang memiliki sistem online trading syariah. Kemudian BEI terus menjadi the best Islamic Capital Market Giva Award sejak tahun 2019. Kemudian pada yang ketiga, peringkat kedua di dunia dengan jumlah reksadana syariah terbanyak. Kemudian menerbitkan 3 sukuk negara terbesar di dunia yang sejumlah 22 miliar US dollar. Kemudian yang terakhir menerbitkan Green Sukuk pertama di dunia. Pembahasannya selanjutnya mengenai investasi dalam perspektif syariah. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip syariah yang dalam pelaksanaannya. Investasi syariah bertujuan untuk meraih keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Beberapa ciri investasi syariah antara lain investasinya halal, tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi, serta memperhatikan aspek sosial dan juga lingkungan. Investasi syariah dapat dilakukan dalam berbagai jenis instrumen seperti saham, emas, properti, dan lain-lain. Untuk memulai investasi syariah, seseorang harus memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu skema berinvestasi agar dapat dikategorikan sebagai investasi syariah. Selain itu, investor juga memilih lembaga keuangan yang menawarkan layanan investasi syariah dan memahami resiko serta potensi pengembalian setiap instrumen investasi. Pada pembahasan yang terakhir mengenai pertumbuhan perekonomian di negara-negara muslim. Jadi di sini ada grafik data FDI to GDP. Ada 5 negara termasuk Indonesia yang masih menjadi unggul, kemudian disusul dengan India, Nigeria, dan Pakistan sampai Bangladesh. Berikut penjelasannya. Untuk Indonesia sendiri, penanaman modal asing atau FDI, Indonesia tercatat pertumbuhan sebesar 1,6% dari PDB nominal negara pada Desember 2022 dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 1,7% pada kuartal sebelumnya. Kemudian pada India, untuk indikator tersebut kami menyediakan data India pada tahun 1970 hingga 2021. Nilai rata-rata India selama periode tersebut adalah 0,79% dengan minimum negatif 0,03% pada tahun 1977 dan maksimum 3,62% pada tahun 2008. Nilai terbaru dari tahun 2021 adalah 1,41%. Kemudian pada Nigeria, jadi investasi langsung Nigeria ini ada FDI mencatat pertumbuhan sebesar 0,6% dari PDB nominal negara tersebut pada Desember
2022 dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 0,4% kuartal sebelumnya. Investasi langsung asing Nigeria pada PDB nominal diperbarui setiap 3 bulan yang tersedia dari 2010 hingga 2022 Desember. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 2,5% pada Desember 2012 dan rekor terendah negatif 1,4% pada Juni 2022. Kemudian pada Pakistan, untuk indikator tersebut kami memberikan data untuk Pakistan tahun 1970 hingga 2021. Nilai rata-rata Pakistan selama periode tersebut adalah 0,7% dengan minimum negatif 0,06% pada tahun 1973 dan maksimum 3,67% pada tahun 2007. Nilai terbaru dari tahun 2021 adalah 0,6%. Kemudian yang peringkat terakhir yaitu ada Bangladesh dari 5 besar. Untuk indikator tersebut kami memberikan data untuk Bangladesh sendiri pada tahun 1972 hingga 2021. Nilai rata-rata Bangladesh selama periode tersebut adalah 0,4% dengan minimum negatif 0,5% pada tahun 1979 dan maksimum 1,74% pada tahun 2013. Dan nilai terbaru dari tahun 2021 adalah 0,41%. Dalam rangka memajukan perekonomian negara-negara muslim melalui investasi, negara-negara muslim dapat memperkuat kerjasama investasi antar negara muslim. Selain itu, negara-negara muslim juga dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap investasi agar sesuai dengan prinsip dan norma dalam Islam. Investasi syariah juga dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip dan norma dalam Islam. Dan akhir pada kesimpulan, ternyata Indonesia berhasil membuktikan bahwa dengan banyaknya masyarakat yang beragama Islam, Indonesia mampu menunjukkan bahwa pasar modal syariah juga mampu bersaing di kancah global. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.